Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama Magnet Trader di sini bersama saya. Yang mana pada malam hari ini kita akan belajar technical analysis yang kedua atau episode kedua. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari technical analysis yaitu support and resistance ya. Jadi hari ini tema materi kita yaitu mengenal chart swing high dan swing low ya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah hadir. Tetap setia belajar bersama Magnet Trader. Selamat malam Pak Dian, Bu Epa, Bu Prida, Bu Ina, Bu Inge, dan Pak Siriwu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sambil jalan ya. Jadi pada episode kali ini kita mengenal yaitu chart swing high dan swing low, di mana swing high dan swing low ini berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu support and resistance, di mana juga menentukan support and resistance juga ditentukan dari swing high dan swing low ya. Oke. Oke, sebelum saya mengenalkan yang bagian dasar daripada swing high dan swing low, jadi swing high dan swing low ini kita mengetahui dasarnya ya, di mana ini merupakan bagian dari menentukan arah tren market juga, dan juga swing high swing low ini juga menentukan daripada tren market baik primary maupun secondary, dan juga bisa menentukan titik entry point ya. Oke, tunggu sebentar ya, masih ada teman-teman yang masih belum bisa masuk. Oke, jadi swing high swing low pada dasarnya polanya seperti ini ya, di mana ketika tren market bullish untuk menentukan secondary reactionnya akan terjadi swing high. Kemudian untuk melanjutkan tren bullishnya yaitu akan terjadi swing low ya, di mana market akan melanjutkan trennya. Begitu juga sebaliknya dengan tren market saat market bergerak pada tren bearish, di mana swing high atau swing low itu menjadi pembalikan arah saat secondary reaction, dan juga saat dia melanjutkan tren bearishnya akan terjadi swing high ya. Jadi di mana market tersebut juga bisa menentukan time frame-nya ya. Kemudian swing high swing low ini juga banyak tipenya ya. Nanti kita akan lihat pada chart, di mana semua itu sangat berkaitan, dan bahkan swing high swing low ini berlaku juga untuk semua time frame, di mana pengaruh swing high swing low semakin besar time frame-nya juga berpengaruh pada jarak pada tren marketnya tersebut ya. Jadi misalkan time frame-nya besar, dia akan valid, itu juga menjadi tren yang sangat lumayan panjang ya istilahnya di situ, karena sesuai dengan tren marketnya pada saat bergerak di primary ya. Begitu juga saat secondary. Oke, swing high dia polanya ketika bullish ya. Kemudian setelah dia bullish, maka di sini titiknya adalah candle ini disebut min 1. Kemudian titik candle ujung di atas ini adalah titik 0. Kemudian yang menjadi palitnya adalah ketika candle plus satunya sudah menutupi candle 0 ini ya. Jadi titik 0 yang ini menjadi bagian resisten kalau di
chart market ya. Nanti kita lihat juga di chart marketnya. Kemudian pada bagian ini kita bisa mengambil entry point, di mana entry point kita akan masuk saat candle plus 2-nya ya, ini plus 1 dan ini plus 2-nya itu sudah terkonfirmasi valid swing high-nya. Jadi kita mengambil entry point-nya bisa di ekor ini, bisa juga di dia setelah tutup marketnya ya, atau tutup candle-nya. Nah, baru dia masuk entry. Nah, di situ ya. Jadi pastikan candle plus satunya sudah benar-benar selesai juga. Jangan saat masih jalan kita sudah masuk duluan. Oke. Kemudian begitu juga untuk swing low. Ketika dia sudah sampai titik nolnya min 1 dan titik nolnya di sini ini min 1, kemudian plus satunya di sini sudah menutup daripada bagian ekor atasnya ini ya, dan ditutup secara penuh oleh bodinya. Kemudian kita akan masuk di bagian ekor pada candle plus 1 atau bisa juga saat pergantian candlenya. Oke. Kemudian ini adalah salah satu beberapa contoh ya, bukan salah satu, beberapa bagian, ada 4 tipe swing high ya, di mana ini bagian yang pertama ketika sudah terjadi trend bullish, misalkan pergerakan bullish, dia sampai di titik nolnya, kemudian candle plus satunya muncul candle bearish dan dia sudah bodinya sudah menutup bagian ekor dari titik nol, maka kita bisa masuk di candle plus 2-nya ya. Kemudian ini untuk yang pertama, dan ini bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua bisa saja terjadi candle doji ya, di mana di sini dia bagian nolnya ini min satunya, kemudian plus satunya juga tetap, dan kita masuk di candle plus 2-nya ya. Dan selanjutnya juga di bagian ketiga ya, ini juga sama, di mana candlenya impulsif ya, min satunya lumayan impulsif, akan tetapi di titik nolnya juga lebih impulsif, dan bisa saja dia menutup ekor, tapi yang candle plus 2-nya ini harus lebih panjang ya, itu yang harus terpalitkan. Kemudian ini bagian yang keempat, ketika sudah bullishnya full ya, full bullish, kemudian ada bearish di titik nolnya dan terjadi plus satunya ya, seperti contoh di gambar ini, maka kita bisa masuk di candle plus 2-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi saat kita masuk market itu di candle 2-nya ya. Nah, ini untuk contoh swing high. Kemudian contoh untuk swing low itu juga hampir sama, hanya bagian dari kebalikan ini, tapi tipenya juga ada yang berbeda-beda. Yang pastinya candlenya itu candle plus satunya itu valid menutup daripada titik nol ya. Bisa juga yang candle plus satunya masih belum, tetapi di sini ada candle plus 2 lebih impulsif ya. Nah, kemudian ketika candle bearishnya juga full sudah ya. Nah, kemudian ini bagian ketiga, ini titik nolnya, dan juga ini bagian keempat, ketika titik nolnya bisa juga menjadi candle bullish ya. Dan candle bullish plus satunya itu nutup daripada bagian ekor candle nolnya ya. Nah, perhentian swing high dan swing low ini juga berpengaruh pada titik support and resistance. Nanti kita lihat di contoh chartnya ya. Jadi sampai di mana kita akan melihat dia terjadi pembalikan arah, atau bisa digabungkan nanti dengan Fibonacci di materi selanjutnya ya. Nah, jadi yang pastinya kita berdasarkan dasar-dasarnya dulu, belajar daripada support and resistance, dan support and resistance itu juga bisa menjadi exit ketika kita masuk berdasarkan swing high dan swing low ya. Oke, yang pastinya swing high dan swing low ini juga menentukan pada tren marketnya. Nah, jadi misalkan ya
Di sini saya contohkan kembali. Nah, misalkan saat marketnya, mohon maaf, oke, ketika tren marketnya sedang bullish ya, misalkan bullish seperti ini, oke, kemudian ini secondary-nya ya, kemudian terjadi lagi primary-nya, kemudian ada lagi secondary-nya, artinya yang berkelanjutan ya. Nah, nanti perhentiannya juga sama berdasarkan resisten dan support-supportnya ya. Nah, jadi swing high, swing low itu misalkan pada tren bullish juga bisa terjadi riak-riakannya ya. Misalkan saat terjadi di dalam primerinya itu pasti ada riak-riakan kecilnya seperti ini biasanya ya. Bisa sampai 3 kali atau lebih ya. Nah, seperti ini, begitu juga saat dia secondary juga sama ya. Biasanya sih tidak lebih daripada 2 kali ini ya. Pergerakannya seperti ini. Kemudian ya akan stop lagi di sini. Pada saat dia trend bullish, dia akan melanjutkan lagi. Jadi tidak mesti harus dia naik full, tetapi bisa juga dia full semua candlenya adalah bullish seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh ketika eh, tren marketnya bergerak seperti ini, di dalam-dalamnya ini pasti ada swing high dan swing low-nya ya. Oke, kita langsung lihat di chart ya. Kita tentukan berdasarkan chart. Oke, share screen-nya udah kelihatan ya. Silakan tulis di kolom chat. Oke, terima kasih responnya. Nah, di sini misalkan bebas apa saja, semua marketnya itu pasti ada swing high dan swing low sama seperti support and resistance. Di sini saya coba mencontohkan menggunakan bisa nanti gold dan juga Nasdaq ya. Nah, jadi ini kita bisa memulai daripada melihat di time frame besarnya ya. Misalkan saat ini kita sudah menentukan sebelumnya area-area resistennya ya. Kita tentukan area-area resistennya, maka kita tinggal menentukan kepalitan swing high dan swing low-nya ya. Oke. Nah, misalkan kita tidak usah jauh-jauh mengambilnya ya, contohnya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada ketika dia trennya bearish, di sini ada candle palit swing high ya. Jadi kita bisa lihat di sini di mana candle tersebut ya. Ini. Nah, jadi candlenya ini sesuai yang di materi ya. Ini -1, kemudian ini titik nolnya ya. Dan ini candle +1-nya ya. Oke. Nah, disinilah palit swing high yang menyebabkan dia melanjutkan tren bearishnya atau bagian daripada primerinya ya. Jadi masih tren bearish seperti itu. Jadi ketika kita masuk market, kalau dia sudah palit berarti kita
meyakinkan bahwa ini trennya bearish seperti itu ya. Jadi candle kedua ini menjadi titik entry point kita ya di sini. Candle plus 2-nya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita sudah menentukan support and resistennya, kita bisa masuk cukup dengan menentukan palit swing high dan swing low. Dan time frame-nya juga berbeda-beda ya. Misalkan saat time frame weekly itu pastinya jaraknya juga lumayan panjang ya. Seperti itu sesuai dengan jarak yang diambil ya. Jadi misalkan kita lihat di sini dia sudah valid candlenya ya, dan kita masuknya di bagian sini ya. Nah, di candle kedua di bagian ekornya ini bisa gitu ya. Jadi setelah kita masuk di sini, kita stopnya bisa di sini atau bisa menggunakan Fibonacci atau lihat daripada titik-titik support selanjutnya gitu ya. Nah, jadi bisa kita perhatikan juga exitnya menggunakan support and resistance-nya ya. Nah, jadi misalkan kita ambil weekly saja ya. Jadi misalkan contohnya ya, ketika contohnya sudah marketnya sudah berakhir di sini, bagian daripada secondary dari trend bearishnya, dia mulai trend bearish di awal sini ya. Kemudian ketika masuk marketnya kita tetap tunggu dan terjadi palit swing, maka kita akan masuk di candle berikutnya ya. Nah, karena ini weekly, kita bisa juga turunkan ke time frame kecilnya. Jadi kita coba weekly dulu dan kita menargetkan misalkan di area support ini aja. Jadi tidak masalah ketika ada mulai kenaikan, tetap tunggu saja ya, karena kita masih yakin ini trennya sudah bearish seperti itu ya. Kemudian kita lakukan pergerakan. Nah, ini tetap ya, jadinya tetap apa namanya, sesuai pada trennya ya, dan mencapai daripada targetnya. Ish. Oke, mohon maaf sebentar ya. Oke, kemudian setelah kita sampai di sini kita sudah menghasilkan profit ya, seperti itu. Dan misalkan kita juga misalkan belum tanpa menggunakan Fibonacci ya, bisa juga kita dengan cara manual ya, misalkan menggunakan garis ya, contohnya seperti ini, dan kita ukur di bagian ukuran swingnya seberapa jauh jaraknya kita bisa melakukan ini ya, TP-nya. Jadi kita copy saja di sini seberapa ukurannya, kemudian kita taruh garis di sini, maka kita bisa menghasilkan profit di sini ya. Nah, seperti itu. Itu juga sudah cukup ya dengan dasar seperti ini. Kemudian ini kita baru menentukan swing high ya. Nanti kita tentukan juga swing low seperti apa. Kita lihat di chart marketnya. Kemudian di sini juga sama ya. Kita lihat sama pergerakannya.
Dan kita tetap mengacu pada trennya, kita lihat support and resistennya ya seperti itu. Nah, misalkan ini tadi di time frame besarnya ya. Time frame kecil kita bisa masuk. Semua swing high dan swing low itu ada di semua time frame, tapi untuk trend market kita bisa lihat di time frame besar ya. Sama saja seperti support and resistance. Tinggal untuk entry kalau saya pribadi di minimal M30 ya, atau bisa sampai ke H1 ya, kita melihat swing high dan swing low-nya seperti itu ya. Jadi saya biasanya lebih mempalitkan nunggu dia di H4 seperti itu ya biasanya ya. Nah, baru saya cari entry point-nya sampai di M30 atau H1 saja ya seperti itu. Kemudian eh, ini adalah bagian daripada swing high. Kemudian bagaimana dengan swing low? Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tentukan nanti ya, seperti kemarin kita praktek. Nanti nggak masalah kalau ada kesalahan, tetap saja ini ya, kita nanti akan pelajari bersama-sama. Nah, ini misalkan kita lihat di sini secara H4 atau daily-nya juga bisa ya seperti itu. Nah, jadi di sini ada juga swing low di sini. Candle plus satunya sudah menutup ya bagian daripada bodinya, jadi kita bisa mengambil bagian daripada secondary reaction-nya. Jadi kita tetap balik ke time frame besar. Kita lihat dulu apakah dia ini eh, sedang secondary reaction ya seperti itu. Jadi kita jangan terlalu panjang-panjang mengambilnya ya. Jadi bisa juga menggunakan area SBR, contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita kalau di time frame besar ini saya biasanya apabila ketinggalan saja ya, ketinggalan market, kita masih bisa masuk di mana setelah candlenya ini selesai, besoknya kita bisa masuk di bagian ekornya di sini ya. Kita tunggu saja dengan targetnya pun di sini. Walaupun SL-nya agak jauh ya, misalkan kita sudah, yang penting kita yakin ini eh, supportnya sudah bagian paling bawah, jadi kita tinggal ukur saja misalkan dengan bantuan yang manual ya. Ukurannya di sini misalkan seperti ini, kita copy ya, kemudian kita bisa pasang profitnya di sini ya. Nah, jadi bisa kelihatan di sini ya. Jadi pas saat candle yang ini baru kita cut, bisa seperti itu ya, atau menunggu daripada support atau resistennya atau support become resistant. Nah, seperti itu. Ini kalau terjadi secondary reaction, atau kita bisa menggunakan Fibonacci saat dia sudah mencapai targetnya, kita langsung persiapkan untuk pembalikan arah, di mana itu melanjutkan daripada tren bearish-nya ya seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi dia sudah sampai Fibonacci di sini, kita lihat dia false break atau rejection daripada SBR, maka kita siap-siap masuk di entry sell-nya. Nah, bagaimana ketika kita sudah ketinggalan? Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya di sini bisa ya. Ketika sudah jadi resisten, di sini valid swingnya. Nah, kita biarin aja ini candlenya selesai dulu. Besoknya baru kita masuk ya. Setelah kita masuk, kita tunggu aja. Kalaupun belum valid ya, kita tinggal nunggu dia masuk. Ini pun masih bisa kita dapat kesempatan untuk masuk ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita ukur saja SL-nya di mana, di sini bisa seperti itu ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan trennya, atau kita exitnya di Fibonacci berapa itu boleh ya seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi saya sebagian sambil ngajarin Fibonacci-nya. Nah, kita lihat di sini dia sampai di 113. Di sini kita bisa close, atau kita tadi bisa juga menggunakan di bagian ini, kita copy ya jaraknya. Tahu tarik ke sini. Nah, kurang lebihnya sama seperti ini, kita bisa exitnya di situ ya.
Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Kalau ketinggalan itu beda ya. Ketika sudah tertinggal seperti itu ya. Nah, seperti inilah gambaran. Kalau kalian sudah menemukan support and resistance, kalian tinggal menentukan swing high dan swing low. Ini sudah bisa menjadi rekomendasi untuk entry market ya. Nah, jadi exitnya tinggal kalian lihat apakah di situ ada EMA atau support resistance ya, seperti itu. Nah, di sini juga sama ya, swing low ketika trend market bullish dan swing high ketika market sedang secondary reaction-nya ya. Jadi seperti ini swing high untuk dia secondary reaction daripada bullish-nya, dia mulai trend baru ya seperti ini. Kemudian di sini ada swing-nya. Jadi kalau kita ketinggalan, misalkan saya ketinggalan, kita bisa masuk di sini. Ya, selama kita yakin kita masih bisa masuk, akan tetapi kita ingat kalau dia secondary jangan kita tahan berlama-lama ya seperti itu. Nah, misalkan di swing high swing low ini nggak ketemu di time frame H4 atau weekly, di mana di daily kita cari bisa di time frame H4 ya. Jadi di H4-nya kita bisa masuk seperti itu ya. Nah, jadi minimal kita kalau mau panjang minimal di time frame weekly, daily dan H4. Tapi itu tergantung balik daripada cara kita trading kita ya atau karakter trading kita intraday maupun swing atau mau scalping tinggal sesuaikan time frame-nya ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah masuk. Nah, misalkan scalping saat dia lagi bearish seperti ini, kalian pengen masuk di time frame kecil boleh-boleh saja dan tetap ingat trennya masih bearish, kalian lebih posisi ke sell ya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh untuk swing low ketika market sudah mulai bullish ya. Jadi kita lihat di sini juga ada ya. Nah, ketika sudah market menyelesaikan targetnya atau ada supportnya atau resistennya atau bagian Fibonacci itu kalian bisa masuk dan setelah candle yang ini ditutup oleh bodinya ya. Dan kalian masuknya di sini. Jadi nggak masalah ketinggalan tapi kalian bisa lebih tenang ya. Nah, misalkan kalian targetnya ini ada resistennya bisa di sini. Kalau kita lihat dia akan menjemput di sini. Atau misalkan mau Fibonacci lagi boleh ya. Misalkan ini sudah selesai daripada primary-nya berarti ini secondary. Kalian bisa hold juga ya. Yang penting kalian balik ke time frame besarnya. Misalkan time frame besar, oh ini udah selesai nih dia di sini. Kemudian dia lagi koreksi dulu untuk secondary-nya kita bisa ngambil. Jadi sebenarnya secara market kita lebih mengambil pada trennya ya, mengikuti tren ya atau follow the trend. Tetapi di market ini kita kalau secara time frame besar kita masih bisa ngambil kesempatan saat mengambil secondary-nya ya. Tetapi saat di daily-nya ingat yang pastinya kita sesuaikan dengan time frame-nya bahwa misalkan dia masih trend bearish, jangan kita lebih hold lebih daripada ini ya. Minimal kalaupun dia pembalikan arah itu codingnya minimal 2 kali low-nya itu lebih tinggi dan 2 kali high-nya itu juga lebih tinggi ya. Seperti itu. Jadi kalaupun low-nya lebih rendah seperti ini low 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 ya, ini high-nya juga semakin rendah ya, high low high low high low semua, maka di sini berarti masih lanjut bearish ya seperti itu. Minimal 2 kali ya. Nah, jadi setelah dia melanjutkan trennya, maka kita bisa masuk dengan optimal ya. Nah, itu untuk di market Nasdaq. Bagaimana dengan market lain juga bisa ya, di gold tentunya juga bisa. Tapi kalau saya di sini untuk gold itu minimal mulai dari time frame besar juga ya. Misalkan seperti ini ketika weekly-nya dia sudah sampai naik di puncaknya, kemudian saya lihat di sini masih trennya bearish, maka saya putuskan saya nunggu sell-nya di sini dan saya akan menunggu sampai dengan bisa menggunakan Fibonacci atau standar daripada penggunaan garis risk ratio ya. Nah, jadi kalian bisa ukur seperti ini, maka target kalian akan tercapai.
Nah, bagaimana ketika dia ada koreksi, kalian tetap tunggu saja. Bisa saja itu koreksi daripada yang saya sebut tadi riak-riakan di time frame kecilnya. Ya, nah seperti ini ya. Jadi di time frame kecilnya itu masih ada riak-riakannya. Jadi walaupun weekly seperti ini ya, impulsif, dan di daily-nya itu juga ada primary dan secondary-nya ya. Begitu juga saat dia bullish ya. Saat dia bullish sama ya. Nah, ketika dia bullish, kita lihat di sini dia semakin tinggi dan low-nya kita mencari swing low yang valid untuk masuk marketnya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Silahkan teman-teman angkat atau raise hand ya. Kalau ada yang ingin bertanya, dan jangan lupa teman-teman silahkan langsung praktek, nanti share screen-nya di grup biar nanti langsung kita bahas. Yang pengen bertanya silahkan raise hand, nanti saya buka ya mic-nya. Silahkan, ada yang bertanya kalau ada yang kurang paham. Silahkan diklik raise hand ya, angkat tangan, atau tulis kolom chat yang ingin bertanya, nanti saya open mic-nya ya. Apa cukup jelas penjelasan materi saya? Kalau kurang jelas bilang di kolom chat ya. Kalau ada yang masih belum paham. Oke, silahkan Bu Firda. Ya, selamat malam Pak Agung. Oke, selamat malam Bu Frida. Ya Pak Agung, kita menentukan bahwa itu primary dan secondary dari mana ya? Daripada trend market atau berdasarkan support and resistance yang seperti materi sebelumnya Bu. Jadi misalkan yang tertinggi itu adalah yang primary-nya. Jadi misalnya mana ya? Oke deh, ini Pak Agung tolong lihat buka chart-nya. Ya. Yang mana yang primary ini? Saya bisa tunjuk. Nah, ini primary-nya seperti ini Bu ya, yang lebih panjang. Kalau primary lebih panjang, kemudian kalau secondary bagian daripada kalau di grup sebelah itu nyebutnya kepala cangkulnya ya. Ini badan cangkul, ini kepala cangkul. Nah, jadi kalau dalam bahasa do teori ini primary, ini secondary. Jadi koreksinya kemudian setelah dia selesai, maka dia melanjutkan daripada primary-nya lagi ya. Dan resistennya semakin rendah daripada sebelumnya ya, daripada resisten sebelumnya, seperti itu. Ada lagi Bu kalau yang belum jelas? Kalau belum jelas silahkan tanyakan lagi ya. Misalkan juga ini ketika kita lihat di daily-nya, di sini ada ini ya, swing high, dan di sini valid, kita lebih ambil ke sell-nya ya, seperti itu. Oke, silahkan Bu Frida. Ya itu jadi tadi kan yang kepala cangkul itu yang pertama yang panjang turun ke bawah itu primary. Terus dia naik ke atas itu secondary. Ya. Terus dia turun lagi ke bawah, primary lagi. jadi primary lagi. Oh, jadi primary itu bisa berkali-kali ya? Iya, sesuai tren marketnya. Jadi kalau dia lebih rendah, kepalanya ini lebih rendah Bu ya, misalkan, atau high-nya ini semakin rendah, low-nya juga semakin rendah, lower low, artinya trennya bearish ya. Nah, beda dengan ketika dia trennya bullish, dia semakin tinggi ya. Contohnya di sini saat dia bullish, dia semakin tinggi, low-nya juga semakin tinggi daripada low sebelumnya ya. Contohnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa gambarnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi minimal 2 kali berarti dia sudah trennya bullish, seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Agung. Oke, sama-sama Bu. Jadi kita bisa mulai lihat daripada time frame besarnya Bu ya.
Nah, seperti itu nanti kita lihat misalkan oh dia masih bearish nih ya. Nah, saat dia mulai bergerak bullish, jangan langsung dianggap oh ini lagi trennya bullish gitu ya. Walaupun secara daily dia memang bergerak bullish, tapi kita tetap perhatikan saat dia pembalikan arah, apakah ini benar-benar akan melanjutkan tren bullish, minimal dia harus artinya lebih tinggi daripada ini. Atau misalkan dia ada contohnya ya, misalkan market itu cuma sampai di sini turunnya ya, tidak lebih rendah daripada low ini dan dia naik ke sini, maka baru ada perubahan tren baru ya, seperti itu. Jadi jangan langsung kita berasumsi oh ini trennya bullish seperti itu ya. Oh ini bearish. Jadi kita tetap lihat tren market pada time frame besarnya. Dan bisa juga memang kalau di H4-nya kita sesuai intraday-nya misalkan oh ini lagi mulai bullish. Nah, jangan lupa tetap balik ke time frame besarnya. Makanya saya biasanya tetap balik dulu time frame besar ya seperti itu. Baru nantinya apa namanya? Kita lihat lagi time frame kecilnya. Jadi tetap perhatikan semua time frame. Bisa saja kan saat dia ada koreksi seperti ini, kita tidak memperhatikan time frame besar, misalkan seperti ini ya. Oh ternyata ini kemarin kenaikannya sudah secondary. Ini cuman koreksi sampai di sini kan sempat berhenti ya, misalkan seperti ini tadi ya sempat berhenti di sini. Ini ada kenaikan. Kalau kita balik ke weekly-nya, ini cuman koreksi, ini baru palit swing high loh gitu kan. Nah, jadi ini palit swing high, kita menganggapnya dia sudah mulai lanjut bullish itu hati-hati ya. Sama terjadi yang kemarin di mana orang beranggapan saya nggak tahu ya kalau secara teori astrologinya seperti apa karena saya belum menjiwai ke bidang itu. Yang pastinya saya tetap follow the trend dan follow the market ya. Nah, jadi ketika dia ada bullish, kita perhatikan apakah ini trennya sudah berubah atau saat ini memang lagi melanjutkan ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini minimal kalau dia memang mau balik arah di time frame besarnya juga dia ada pembalikan arah yang sangat kuat ya. Dan minimal itu dia tidak lebih rendah daripada support sebelumnya ya. Misalkan ini nanti walaupun dia memang naik ya, misalkan ada kenaikan sampai di sini, minimal saat dia koreksi tidak lebih rendah lagi daripada sini, minimal di sini, kemudian lanjut lagi dia naik nanti ya, kemudian turun lagi. Nah ini artinya dia sudah mulai bergerak pada pola tren bullish ya. Nah makanya tetap hati-hati ya saat kita mengambil posisi, saat kejauhan posisi itu tetap hati-hati ya. Jadi pastikan teman-teman ingat juga dulu ya, seperti yang di awal tadi, support resistennya juga ditentukan, baru cek swing high dan swing low, baru masuk market. Jadi sudah sampai di situ sudah cukup ya untuk menghasilkan profit. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangannya. Untuk yang baru masuk, tetap sabar dulu ya. Nanti bisa tonton ulang lagi atau kalau mau bertanya silahkan nanti. Oke, Bu Inge silahkan. Pak, time frame besar itu selalu minimal itu ya Pak, daily bisa disebut time frame besar atau harus weekly? Memang minimalnya daily, jadi kita tetap perhatikan weekly-nya Bu. Jadi bisa saja kita lalai saat kita melihat di daily-nya sudah berhenti gitu ya, tapi kita tidak melihat weekly-nya. Nah saya pernah mengalami pribadi juga saat saya lihat di daily-nya, oh ini udah ini nih nggak mungkin lagi turun, ternyata dia baru saja selesai swing high-nya seperti ini, oh berarti ini lanjut gitu ya. Nah seperti itu. Jadi saya pernah mengalami seperti itu. Jadi tetap balik ke weekly-nya. Sama waktu awal-awal gold ini ketika dia sudah naik kan turun ya.
Jadi orang-orang banyak mengira ini bullish, tetapi waktu itu karena saya belajar duluan swing high, saya meyakini ketika di weekly-nya ini menembus dan membentuk pola swing high, artinya ini lanjut trennya bearish pada waktu itu ya. Cuman sayangnya saya sudah masuk di Nasdaq ya, jadi lebih ke situ. Jadi kalaupun tahu kemarin ini udah auto kaya Bu ya. Kalau udah di sini Bu masuknya kita udah makanya dari itu teman-teman analisa kita mulailah dari swing untuk eksekusi bisa scalping bisa intraday itu masing-masing ya. Nah seperti itu. Jadi ketika sudah masuk seperti ini kalau kita yakin ya udah pasang aja selnya di sini ya. Pasang selnya di sini udah tutup mata tinggalin aja. SL-nya sudah di atas, aman sudah itu. Nah, seperti itu. Jangankan sampai di sini ya, sampai saat ini ya, di sini aja kalau kita sudah sampai di sini udah lumayan menghasilkan ya. Nah, seperti itu. Jadi saya pun belajar lagi nih jadinya gitu ya, mengingat-ingat juga. Jadi hal yang sesimpel support and resistance dan swing high, swing low itu kita bisa lalai juga gitu loh. Nah, makanya kenapa kita salah, kita tidak memperhatikan hal yang kecil gitu ya. Jadi bisa saja kita terlalu banyak keilmuan ya. Nah, itu cukup jelas Bu Inge ya. Jelas Pak. Tanya lagi Pak. Oke, jadi silakan. Kalau entry point itu selalu up valid swing high atau low itu menutup titik nolnya ya Pak? Ya, betul. Badan candlenya yang menutup ya? Ya, betul Bu. Tapi perlu menunggu candle itu selesai dulu? Ya, harus selesaikan dulu candlenya. Jadi jangan sampai candlenya itu belum selesai gitu ya. Jadi ketika jalan, candlenya belum selesai, kita langsung masuk duluan. Akhirnya kita yang boncos ya. Contoh ya Bu ya, ini contoh. Kita ketika sudah sampai di sini ya. Nah, misalkan ini ya, kita ambil yang di daily saja. Nah, misalkan kita sudah tahu nih dia berhenti di sini ya. Kebetulan ada SBR misalkan gitu ya, support become resistant, kita buat zonanya aja ya di sini ya. Nah, dia sudah terpantul, dia sudah membentuk pola ya. Kemudian nah, di sini kita akan menunggu dia valid swing high ya. Nah, ketika kita masuk duluan di sini. Bisa saja sih Bu, nggak masalah. Tapi biasanya bisa terjadi Bu ya, dia continuous. Contohnya yang di sini ya, ini sudah bearish. Nah, kita masuk di sini tahu-tahunya di bawah terbang. Nah, ini yang bahaya karena masih belum selesai. Jadi pastikan kita lihat dulu support resisten terdekatnya atau tambahannya Fibonacci gitu ya. Nah, contoh ketika di sini ya. Nah, ini turun. Nah, ini kan masih belum selesai. Harusnya kan kita bisa sell stopnya di sini. Bisa, Bu ya. Tapi kalau dia terjadi naik, SL kita di sini tinggal sesuaikan ya. Misalnya seperti ini. Nah, ternyata dia naik ya. Kalau kita ngambil di sini, kita keseret ke sini lumayan juga masih Bu ya. Jadi mungkin nih sekitar berapa pip ya? 18.02 ke sini kita masuknya sekitar 50-an ya, 50 pip. Nah, jadi tunggu saja misalkan dia terjadi lagi. Nah, besoknya ini dia sudah valid gitu ya. Dan ini sudah nutup di sini ekornya oleh body bearishnya, maka kita ambilnya di sini tidak masalah Bu ya. Nah, jadi tinggal kita misalkan mau standar, oh ya udah nih valid nih, kita ambil aja gitu ya. Habis itu gak masalah, yakin aja, tapi kalau di daily itu memang SL-nya agak panjang ya, seperti itu ya. SL-nya agak panjang. Jadi kita bisa juga agak ketakutan ya, SL-nya lebih banyak gitu ya. Sebenarnya kalau sudah yakin seperti ini, kita nggak bakal ragu lagi Bu ya. Sebenarnya masuk, memang kita itu pengennya SL-nya tipis ya. SL-nya kalau bisa 10 pip doang gitu ya. Tapi TP-nya 1000 pip gitu ya. Nah, jadi ketika sudah masuk di sini, kita jalankan, dia sudah mulai ke hit ya. Nah, mulai turun, kita misalkan targetnya di sini dulu ya. Nah, di sini kebetulan di sini ada area resisten juga ya, resisten become support, itu bisa menjadi zona kita
Atau di sini misalkan TP1-nya juga boleh. Ini ada minor kecilnya ya, bisa di situ. Nah, jadi saat turun, nah walaupun dia ada naik, selama SL kita masih aman di atas, biar aja dulu. Dia turun, semakin turun, nah kita sudah ke hit TP di sini ya. Apalagi kalau kita pakai Fibonacci ya. Nah itu. Dan apalagi kalau kita tahu, oh ini masih trend bearish nih gitu kan ya. Ya udah direndam aja itu selama-lamanya gitu ya. Nah, jadi saat dia sudah selesai lagi secondary-nya, misalkan kita ketinggalan ya, di mana nih kita mau ngambil. Nah, saat dia terjadi secondary kayak gini lagi ya, dia muncul lagi di sini, kita bisa nambah posisi di sini, Bu. Nah, bisa coba demo akun aja dulu ya. Kemudian atau nanti lotnya 0,01 aja dulu. Karena latihan swing minimal lot kecil aja ya, 0,01 gitu ya. Nah, jadi setelah ini selesai, masuk di sini, SL kita di sini ya. Jadi kalau kita hitung nanti ya, kita hitung misalkan ini targetnya sampai di sinilah, katakan seperti itu ya. Zona-zona di sini atau di sini ya. Nah, target kita atau misalkan Fibonacci juga boleh ya. Semakin dia turun, nah di sini sudah berapa kita dapatnya ya. Yang dari atas kita masih hold posisi sampai ke sini kurang lebih 800 pip ya. Nah, 800 pip, kemudian yang di sini kita tambah lagi itu kurang lebih menjadi 380 pip ya. Jadi kurang lebih kita dapat 1000 pip ya. Nah, jadi itu kalau keistimewaan swing ya. Tapi ingat swing juga harus siap dengan SL-nya. Jadi jangan pengen tipis juga ya. Apalagi market gold sering kena prank. Makanya saya tetap bilang sama teman-teman, perhatikan time frame besar, perhatikan time frame besar. Nah, kalau time frame besarnya oh ini masih bearish, yakinlah saya gitu. Ya udah, tenggelamkan saja dia di sedalam-dalamnya ya, seperti itu ya. Nah, itu. Cukup jelas Bu Inge? Berarti kalau swing lihat time frame daily, Pak, ini bukan yang TP-nya cepat hari ini juga gitu. Ini yang nunggu berapa hari gitu ya? Ya, betul. Tetap nunggu juga Bu. Jadi misalkan katakanlah ini udah ini ya, di sini tadi ya, udah valid gitu ya. Swingnya kita nunggunya kan sell stop gitu ya. Misalkan kita ambil sell stop. Kalau memang mau cepat turunkan aja time frame-nya Bu. Nah, kalau memang mau nunggu ya udah pasang jebakannya di sini gitu ya. Ketika dia sudah ke hit, ya udah masuk, kita tunggu aja. Selama kita yakin ini masih trend bearish ya, udah lanjutin aja gitu ya. Semakin turun nanti dia turun. Jadi nggak masalah. Jadi ini kalau khusus di gold saja ya. Gold ini saya sebenarnya lebih sukanya dari daily weekly, daily sama H4 aja kalau mau masuk gitu ya. Karena kalau time frame kecil sering ini sih ya, sering ngeprank ngeriak-ngeriakannya itu ya. Jadi koreksi dikit, aduh takut gitu. Nah itu padahal ketika kita lihat dia ini misalkan ini mau naik nih gitu ya. Padahal cuma koreksi dikit di time frame besarnya masih lanjut bearish gitu ya. Nah itu yang kita sering kejebak pas kita ngambil buy-nya di sini ternyata turun lagi. Nah itu yang kita tidak perhatikan time frame besar. Nah itu. Jadi kalau di daily agak aman sih Bu. Jadi agak lama juga. Jadi santai aja gitu loh. Makanya kayak kemarin kan pernah yang di sini ya. Harusnya kan di sini waktu itu saya masuk, ada kan yang kemarin 300 pip itu. Ada yang berapa hari itu dipegang? 3 hari 300 pip, tapi gold memang agak lama Bu ya. 300 pipnya 3 hari juga, jadi beda kayak Nasdaq ya. Jadi setiap market beda-beda karakter dan beda-beda juga ininya. Nah seperti itu ya. Jadi waktu itu saya melihat dari daily, setelah itu di H4 saya perhatikan. Wah ini yang awalnya sih saya ketinggalan yang di sini, begitu saya lihat ini berani aja saya masuk di sini, udah gitu kan, saya beranikan sempat kegerus di sini, tapi saya yakin gitu aja. Nah akhirnya 300 pip sesuai dengan target. Nah itu makanya ada kelebihannya di gold, cukup perhatikan time frame besarnya seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Apa cukup jelas Bu Inge? Cukup jelas, makasih Pak Agung. Oke, siapa tahu kurang jelas ya.
Kita sambil diskusi aja nggak apa-apa. Oke, Bu Ina silahkan kalau ingin bertanya. Ibu Ina ya, mau nanya ya. Kalau nggak saya Ya. nanya lagi. Saya nyambung yang ke Ibu Inga punya pertanyaan. Kan Oh tadi ya. kita pakainya daily ya Pak. Kalau kita udah ke daily itu dia sering ngeprank nggak sih Pak? Kita udah anggap oh ini udah oke nih untuk masuk. Tahu chartnya berbalik. Kalau saya sih melihatnya selama ini saya lihat gold itu jarang ngeprank kecuali memang dia sudah selesai dan Fibonacci-nya itu juga nurutnya di daily-nya juga. Jadi gold ini anggaplah kayak saham sih ya. Jadi sama kayak saham. Kalau dia balik itu biasanya mungkin karena kita sudah kelewatan aja gitu ya. Misalkan kayak di sini kita masuk, nah ini yang memang salah. Pas kita sell ternyata dia naik, tapi kalaupun dia secondary-nya itu masih kita bisa perhatikan. Makanya tetap balik lagi lihat ke time frame besar. Oh ini masih bearish gitu kan. Jadi bukan bullish. Nah itu masih bisa kita yakini dia masih trennya bearish. Contohnya seperti ini juga ya. Ini masih bearish. Jadi belum ada bullishnya. Ditambah lagi candlenya kan belum muncul. Jadi kita kalau analisa oh ini masih bearish. Jadi yakinnya masih bearish gitu aja. Nah itu. Jadi tinggal kita cari titik masuknya. Nah jadi kalau saya sih memang dari daily jarang sih untuk baliknya ya. Asal udah sesuai ya, udah valid. Nah gitu sih lebih ininya. Nggak pernah ngebalik kalau di daily-nya untuk gold ya. Oke. Pak, analisa ini kan kalau misalnya ada news kita nggak bisa pakai ya. Jadi misalnya kan tadi kita lihat weekly-nya gitu ya. Contohnya misalnya nih kita udah menganalisa untuk 1 minggu ke depan. Tapi kan tanggal 22 itu akan ada pengumuman The Fed kan ya. Nah, berarti candle-nya, chart-nya bisa berubah dong dari prediksi kita ya, tergantung hasil dari news-nya itu. Ya. Jadi gini, kalau news misalkan kita belum ketemu Bu ya, confluence-nya misalkan kayak tadi swing high swing low-nya belum ketemu, ya udah selesaiin aja dulu, jangan masuk hari itu. Kayak gitu aja kalau saya. Biasanya kayak gitu sih. Makanya saya gold agak jarang-jarang kan masuk. Jadi kalau memang nggak yakin ya udah tunggu aja hari itu selesai atau kalau pengen juga nyari perhatikan H4-nya gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke daily-nya sih kalau gold ya. Beda kalau Nasdaq, walaupun kita ketinggalan itu masih bisa sempat kita masuk gitu ya. Contohnya kayak kemarin ya saat ini masuk Nasdaq begitu kena CPI ya langsung terjun bebas. Waktu itu kesalahannya saya lupa ngecek di daily-nya. Jadi sebenarnya waktu sebelum dia turun bebas di H4 kita bisa lihat kita masih bisa masuk di sini. Ya walaupun ketinggalan. Nah kalau Nasdaq lebih enak sih bisa turun time frame kecil asal kita yakin ini sudah valid swing high dan confluence lainnya sudah kita lihat. Nah itu beda kalau gold saya memang lebih sering ke daily-nya. Jadi jangan bermain-main gold di time frame kecil. Bisa aja sih di time frame kecil ya anggaplah 30 pip 50 pip maksimalnya. Makanya saya sih masih belum dapat juga untuk intraday-nya di gold sih itu. Ya, Pak, nanya lagi dong, kalau mau tarik Fibonacci itu bagaimana sih menentukan titiknya tuh ditariknya dari mana ya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya nanti di materi Fibonacci sih. Oh ada, oke nggak apa-apa Pak. Kalau Jadi tadi karena tadi Pak Agung narik, sebenarnya jadi saya sama pengen aja. tahu aja. Makanya nanti semua materi kita, kurikulum kita itu berhubungan Bu. Jadi baik support, resisten itu berhubungan ya. Termasuk swing high, swing low itu berhubungan. Jadi kalau kita sudah menentukan oh ini supportnya, ini resistennya dan ini menjadi akhir daripada resisten atau kenaikan bullishnya, kita pengen tahu kedalamannya dari mana. Jadi kita narik Fibonacci. Ini nolnya dari sini. Kalau kita mau ngukur XAY ke bawahnya ya, dari sini nolnya kita tarik ke atas. Nah seperti ini. Nah jadi kita tahu oh ini kedalamannya berapa. Ini kalau di TradingView saya agak matikan, saya terkadang ambil yang penting-pentingnya ya. Nah ini makanya kan kemarin saya bilang gold sampai 1660. Tahu tuh ada yang ikut ada enggak itu terserah deh.
Kan waktu itu belum kan, apa ya, bilangnya waktu itu kalau nggak salah ada MR ya. Iya. Di sini kan. Nah, saya bilang ini tren masih bearish, di sini swing high. Nah, ini targetnya saya di grup sebelah juga bilang saya sudah buat coding seperti ini ya waktu itu setelah CPI. Terus saya bilang juga ini bakal seperti ini. Nah, tahu-taunya jebret langsung ya. Nah, itu jadi apa ya? Kita apa ya? Jadi berdasarkan ini saja kita bisa sudah dasar-dasarnya untuk masuk market seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita yakin di sini, misalkan ketinggalan kita bisa masuk lagi di sini. Itu ya. Walaupun di sini kemarin kan zona supportnya kuat ya, terpantau-pantau, tapi karena ini valid swing high, jadi kita masih bisa masuk, Bu. Dan kita lihat trennya masih bearish gitu ya. Nah, itu. Ya, kalau di Fibonacci itu yang penting-penting itu di berapa itunya sih? Kalau saya sih biasanya golden rasionya 50 atau 0,5 ya. 61,8 dan 1618 itu yang paling jauh, atau 26 1,8, Ya. 113 ini atau 127 biasanya itu kalau dia berhenti di situ dan muncul candle bullish biasanya itu pulse break sebutannya atau rejection. Biasanya sih lebih ke pulse break sih. Nah, itu. Ya. Jadi kenapa nih mantulnya cuma di sini gitu ya? Oh, berarti ini pulse break. Ketika dia berhenti di situ, ini kenapa ya sampai di sini ya gitu. Nah, jadi di luar daripada angka-angka poin ini itu berarti lebih sebutannya pulse break ya, gitu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada Bu Ina ya. Tadi silahkan Bu Ina. Iya, Pak Agung, makasih. Pak Agung, tadi kan Pak Agung waktu menerangkan swing high sama swing low, kita untuk entry ambil di candle kedua ya, candle kedua Ya. berarti ya, candle Plus kedua. duanya. Ya. Candle keduanya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Tadi aku lihat di gambarnya Pak Agung di swing high-nya di gambar kolom ketiga. Nah, waktu kita ambil di candle kedua, ada yang naik dulu tuh, seperti koreksi lah, kita suka sebutnya koreksi gitu. Itu Ya. apakah kita diemin, apa dia akan koreksi terus gitu? Sama satu lagi yang swing low juga gitu. Kalau misalkan kita udah ambil nih di candle kedua, untuk yang swing low-nya, tapi gambarnya Pak Agung di gambar keempat juga begitu tuh, aku lihat ada timbul warna hijaunya lagi kembali gitu. Itu hanya koreksi apa yang Pak Agung sebut riak-riaknya itu? Biasanya sih kalau saya sih koreksi ya. Kalau ini koreksi. Selama kita meyakini, saya sih biasanya memang sering lihat juga ya koreksinya seperti itu. Jadi koreksinya itu mungkin di time frame kecil gitu ya. Dan lebih ke ini sih ya. Misalkan mana ya? Bentar saya lihat. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, dia memang pasti akan ada koreksi dulu, Bu. Contoh kayak di Nasdaq ya. Nah, di Nasdaq ini kita lihat ya. Nah, swing high-nya valid gitu ya. Resistennya sudah selesai. Ya, kemudian kita masuk di sini ya. Nah, kita sudah yakin dan ini sudah berhenti di Fibonacci-nya juga kalau kita ukur ya. Waktu itu saya ngukurnya di weekly. Apa nih lambat nih? Bentar Bu ya, lagi apa nih macet nih. Halo, cek 1 2. Suara saya jelas? Agak terputus sedikit tadi. Halo, cek. Cukup jelas ya? Cek 1 2. Oke, sorry ya. Ada gangguan sedikit tadi signalnya. Oke, nah ini ya.
Nah, ini kan ada koreksinya ya. Nah, selama kita yakin misalkan di sini supportnya atau resistennya sudah sampai terpantul di area ini ya. Ini kan secara daily ya, secara daily. Kalau saya biasanya meyakininya ini bagian koreksi saja. Jadi setelah itu misalkan makanya kenapa saya ngambilnya di sini. Jadi kalau dia ada koreksi dulu nggak apa-apa. Nah, jadi nanti setelah dia lanjut pasti candle berikutnya akan melanjutkan arahnya ini. Nah, jadi saya biarin dulu dia naik selama dia tidak melebihi daripada resisten ini atau kepalanya di sini. Begitu juga saat dia di bawah eh, itu pasti akan melanjutkan trennya ya. Jadi saya lihat di tren weekly-nya, oh ini udah selesai nih gitu ya. Ini udah selesai, ini masih lanjut tren bearish-nya. Jadi itu bisa masuk seperti itu. Jadi biar aja dia koreksinya seperti itu ya. Bahkan koreksinya ini bisa menambah jadi kayak insert bar gitu ya. Contoh seperti ini itu bisa ya. Jadi biar saja dia dulu koreksi. Nah, kalau di Nasdaq itu sendiri memang kita masih bisa ngambil kesempatan sedikit-sedikit ya karena karakter marketnya agak impulsif ya. Nah, itu. Jadi tapi ya langkah baiknya ya udah kita nunggu aja dulu, jangan curi-curi, nanti kalau siapa tahu dia benar-benar lanjut ya. Nah, itu. Jadi candle ini pasti ada candle koreksi seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi biar aja, yang penting kita yakin dia sudah selesai dan dia sudah valid nutup swingnya ini, maka kita ambil posisinya. Makanya kan pernah kemarin saat dia turun di sini, ya banyak orang ngambil sell, padahal waktu itu dia sudah gagal ya, karena bodinya ekornya saja ya, bukan bodinya. Kalau bodinya baru valid dan itu tidak panjang karena dia masih secondary, makanya waktu itu masih bullish ya. Sama juga ketika dia bearish, biar saja lanjut gitu ya. Jadi walaupun ada bullishnya, selesaikan saja. Makanya saya sering juga kegocek karena lupa di time frame besarnya itu ya. Jadi sempat ini ya, apa namanya, sempat ketipu market ya. Jadi marketnya masih lanjut bearish, saya ngambilnya bullish gitu ya. Nah itu. Jadi kalau di Nasdaq sendiri kita bisa turunkan ke H4 Bu. Beda kalau di gold itu kalau saya pribadi juga bisa aja sih turun ke H4. Jadi biar kenapa time frame besar karena bahasanya kayak gini ya. Dia akan lebih panjang. Misalkan saat dia secondary valid swing low-nya ini ya. Nah, di H4-nya yang valid, maka dia lebih panjang hasilnya. Beda saat time frame kecil bisa saja cuma riak-riakannya, setelah itu dia mantul. Nah, seperti itu. Karena kan sering aja kan time frame kecil ngeprank ya, apalagi gold ya. Biasanya gold seperti itu. Jadi kalau ada koreksinya, saya biarin aja dulu dia koreksi, setelah itu dia akan melanjutkan searah dengan trennya. Contoh ini juga sama ya. Ini swing low-nya sudah valid ya di sini setelah selesai ya, kemudian dia memunculkan ininya swing low-nya dan ini dia koreksi, malah koreksi ini bisa menambah kekuatannya Bu untuk melanjutkan trennya seperti itu. Kalau saya perhatikan di market seperti itu ya, dia koreksi dulu karena nggak langsung panjang impulsif, dia benar nggak nih gitu kan, mau naik ibarat kata koreksi dulu karena dia sempat tajam naik, koreksi sedikit baru dia benar-benar naik. Nah seperti itu. Begitu juga saat dia turun dia koreksi sedikit baru dia apa namanya naik ya, seperti itu. Nah contoh di gold juga sama sih ya, terkadang ada yang seperti itu, cuman di gold ini sering-sering ngeprank sih kalau saya bilang ya. Jadi belum selesai dia benar-benar ini ya, koreksinya lumayan juga ya, bikin gemetaran ya. Jadi nah contoh di sini swing low juga ya, padahal ini supportnya belum ditembus. Ya, kita yakin di sini, tapi memang dia sempat ngangkat ya. Kalau kita buy stop di sini, dia sempat koreksi ke sini dulu. Nah, selama dia tidak melebihi daripada support di sini atau bagian ekornya, berarti kita masih aman gitu ya. Nah, jadi kita tinggal lanjutkan buy-nya. Jadi hold saja, targetnya minimal banget di sini.
Nah itu kalau gold. Jadi gold ini agak lebih lama sih ya nunggunya ya. Seperti itu. Kemudian seperti tadi malam ya. Saya juga lihat di gold itu saya masih meyakini dia naik setelah 1618 ya kemarin ya. Saya pibokan. Nah dia kan naik ya. Kemudian nih dia muncul koreksinya kayak gini ya. Nah, kemudian ada koreksi lagi sekali di sini. Saya sengaja biarin sebenarnya masuk di sini lebih bagus lagi. Karena itu pasti impulsif. Jadi dia koreksi dan benar dia tidak melebihi support ini, maka ini akan ada koreksi secondary-nya. Tapi ingat ini masih trennya bearish dan ini kenaikannya sebagai koreksi. Jadi tapi sini masih bisa kita dapat peluang profit ya sekitar 100 pip-nya ya. Nah, 130 pip. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sih paling minimal banget ngeceknya di H1-nya gitu ya untuk gold ya, minimal banget ya. Termasuk Nasdaq tadi malam saya terlalu terburu-buru juga tadi malam ya. Sebenarnya saya sudah meyakini dia selesai turunnya, cuman waktu ini dia ada koreksi juga nih. Jadi mau nggak mau saya biarin. Tapi di Nasdaq itu memang minimal banget 100 pip SL itu masih aman. Jadi dengan jarak di sini kalau kita misalkan dia tidak melebihi di sini bodinya ya. Kalaupun ekor bisa saja, tapi asal jangan bodinya. Kemudian kalau dia body pasti dia akan melanjutkan lagi ke sininya. Karena dia tutup candlenya kan di sini ya. Seperti itu, maka dia akan lanjut di sini. Nah, itu bisa terjadi di time frame besarnya. Jadi tadi malam saya juga terlalu cepat sih ya menyimpulkan, tahu-taunya dia turun dulu dan benar-benar naik. Tapi alhamdulillah 100 pip juga. Tapi agak lama ya, enggak kayak biasanya. Nah, itu. Cukup jelas Bu Ina. Jadi nggak apa-apa ada koreksinya seperti itu ya. Berarti koreksi itu Pak kita lihat dari kita lihat kepanjangan koreksinya itu dari candle sebelumnya gitu ya. Ya, Kalau dia betul. melebihi daripada badan itu candle yang sebelumnya, Ya, itu kita udah pasti udah salah berarti gitu ya. ya betul. Nah itu. Berarti udah salah entry lah di situ ya. Ya betul. Makanya itu termasuk SL itu jangan pendek-pendek. Disitulah SL itu sering 100 pip dulu gitu kan. Jadi kita nggak salah lagi saat masuk market. Nah itu. Jadi seperti itu untuk apa ya konfirmasinya. Jadi biar aja kita lihat dulu dia selesaikan. Makanya pastikan candlenya selesai dulu. Waktu mau jadi swing juga harus minimal selesai gitu ya, baru masuk gitu ya. Nah itu. Berarti sekarang pada Mas kan sekarang di gold itu lagi trennya bearish toh sebenarnya. Tapi sekarang kan lagi ada bullish gitu kan. Itu koreksi Pak? Iya, lagi secondary-nya. Kalau saya lihat sih baru secondary-nya. Nah kalau dia mau berubah tren bullish minimal banget dia nanti itu ini kan sudah di bawah ya, katakanlah sudah di bawah. Nah ini minimal dia nanti kalau naik ya, misalkan dia naik secondary-nya misalkan Fibonacci kayak apa gitu ya, atau di sini dia terpantul lagi. Selama terpantulnya tidak melebihi daripada di supportnya, misalkan cuma di sini ya, tiba-tiba dia naik lagi valid swing low, dia melebihi daripada candle resisten di sini atau swing high di sini, itu bisa saja mulai tren baru gitu ya. Tapi kalau dia cuma naik sampai di sini ya, misalkan dia sudah naik di sini, tapi dia turun dan melebihi ini berarti masih lanjut tren bearishnya gitu ya. Dan minimal juga chart pattern-nya juga mendukung untuk pembalikan arahnya. Seperti itu sih kalau saya lihat ya. Nah, jadi kalau saya pribadi tetap tunggu dulu. Kalaupun dia mau bullish, ini minimal swing low di sini Bu. Ini ekor ini ketutup ya. Nah itu sih minimal banget di sini ketutup gitu ya. Jadi jangan sampai wah kita tunggu buy di sini, siapa tahu nanti cuma kejemput naik sedikit jebol lagi.
Jadi ini insert barnya malah gitu ya. Nah itu. Makanya Yang kalaupun takut dia itu. nanti bullish besoknya ya, misalkan besoknya bullish ya selesaikan aja dia dulu bullish. Nah itu. Kalau saya seperti itu sih. Oh, oke Mm. oke. Ya Cukup oke. jelas Bu Makasih ya. Pak Agung. Oke Ya. sama-sama. Silahkan yang lain mau bertanya. Cukup jelas Bu ya. Oke terima kasih Bu Ina. Silahkan Pak Dian ya. Pak Agung, maaf kalau misal gitu kan udah valid, kita meyakini valid dari metode yang Pak Agung kasih, valid apa ya, dasar swing low misal gitu kan. Nah udah valid, di jam plotel tuh apakah metode valid swing low swing high itu berlaku Pak? Soalnya apa jarang memperhatikan gitu kan, yang Ya. memperhatikan cuman ya cuannya cuannya aja gitu kan. Nah, ya. Nggak terlalu fokus lah Pak gitu kan. Jadi Nah, intinya kalau misalkan jam flotte aja misalkan kita masuk meyakin itu udah contoh swing low lah gitu kan. Itu nah. bisa berbalik apa menggagalkan validasi swing low itu apa gimana Pak? Kalau Oke. misalkan jam flotte. Nah, oke. Jadi gini, biasanya sih kalau saya lihat di H4-nya ya, kalau kayak Nasdaq lihat dulu di H4-nya sebenarnya. Jadi apa ya namanya? Kalau dia valid swing itu minimal H4-nya itu udah valid duluan, minimal banget. Karena saya hafal di Nasdaq minimal H4-nya. Jadi kalau dia belum selesai bisa saja support terdekatnya masih belum disentuh atau Fibonacci-nya, atau kita tetap perhatikan EMA-nya. Nah itu juga salah satu tambahannya ya, tapi nanti kita bahas yang di EMA gitu ya. Nanti itu kombinasi pelajaran di indikator EMA-nya ya. Nah jadi contoh kayak yang dikirim Pak Dian itu udah bagus, tapi masih belum karena masih ini ya, apa namanya, itu bisa saja tidak terlalu panjang. Jadi tetap perhatikan time frame-nya juga gitu ya. Nah itu. Jadi misalkan ya tadi seperti Pak Dian bilang saat jam plotel dia berubah, itu memang bisa terjadi. Tapi kita harus lihat, makanya balik ke time frame besarnya. Siapa tahu tadi itu kita lihatnya M30 ya. Misalkan seperti ini. Nah, saat jam plotel gitu ya, jam plotelnya dia balik gitu ya, balik ke bawah. Nah, biasanya sih jarang sih kalau sudah benar-benar selesai di bottomnya, malahan ini ya, kalau sudah selesai di supportnya juga atau target Fibo-nya gitu ya, ini valid swing, itu biasanya lanjut ke atas. Memang akan ada koreksi, contohnya koreksinya seperti ini. Sama yang ditanya Bu Ina tadi ya, misalkan time frame kecil. Nah, tapi kita harus balik ke time frame besarnya ya. Jadi misalkan katakanlah area ini ya, kita ambil area ini. Nah, ketika kita balik ke time frame besar, kita lihat dulu nih. Nah, sebenarnya dia memang belum selesai ya. Makanya kalau saya lebih validnya nunggunya di time frame besar gitu ya. Memang time frame kecil untuk mempercepat saja gitu ya. Nah, pastikan time frame besarnya sudah benar-benar selesai Fibo-nya gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya ini ya, Fibo-nya itu belum selesai gitu ya. Contoh kemarin saya udah ngukur ya di sini ya. Fibonacci-nya kan sudah 1618. Harusnya saya bilang ada koreksi sekunderinya. Ya, di H4 waktu itu masih belum ada yang valid posisinya ya. Nah, dia memang ada juga yang melanjutkan seperti swing ini ya. Tapi makanya saya bilang kalau mau masuk entry-nya di sini, harusnya entry-nya kan di sini. Kita tetap tunggu aja gitu ya. Tunggu di bagian ininya ya. Nah, sell stop-nya di sini. Makanya saya sering sell stop ya daripada buy stop atau sell stop gitu ya. Sell limit, buy limit gitu ya. Makanya ketika dia naik di sini, nah itulah yang kita harus selesaikan dulu candle-nya. Makanya ketika dia balik arah dan benar dia ketahan di 1618, maka kita tunggu ininya ya, potensi secondary-nya. Jadi misalkan seperti ini, wah ini dia balik nih jam berapa. Nah, kita turunkan bisa saja di H1, kita lihat gitu ya. Oh, ini seperti ini atau M30, ternyata kita lihat M30, wah ada ini nih gitu ya. Ada doji gitu ya. Misalkan seperti itu, oh ini valid swingnya.
Nah udah kita bisa ambil di sini. Di sininya kita bisa ambil ya. Nah setelah masuk dia koreksi, biar aja selama SL kita di sini masih aman, tidak masalah. Misalkan kita takut dia jam plotel naik gitu ya. Yang pastinya kita sudah melihat dia sudah pada area terakhirnya gitu ya. Nah atau kita bisa lihat juga support sebelumnya kita perhatikan, dan itu pasti akan ada secondary-nya. Dan benar saja saat dia naik itu terjadi impulsif ya saat jam plotel. Nah itu ya. Jadi tetap aman Pak Dian biasanya kalau sudah benar-benar valid, dan tetap perhatikan support resistennya juga. Bisa saja dia terpantul di area-area resisten atau supportnya seperti itu. Kalau saya makanya lebih seringnya entry-nya malam gitu ya. Jadi lebih selesaikan dulu chart pattern, candlestick atau swing high swing low-nya itu mending selesaikan dulu. Jadi malam-malam aja entry-nya gitu ya. Jangan keburu-buru. Bisa saja nanti dia cuman secondary kecil, terus kita ambil ternyata dia lanjut naik. Nah itu. Makanya orang sering ini di buy kok jadi turun, di sell kok malah naik gitu ya. Padahal jamnya yang belum tepat. Makanya minimal selesaikan dulu minimal per H4-nya. Nah itu. Jadi lebih ini ya, lebih validnya di situ. Nah itu. Jadi bisa saja kalaupun tanpa Pibo, misalkan ini sudah trendline-nya seperti ini ya, menggunakan trendline juga boleh ya. Jangan di sini kita ukur juga yang di sininya, ekor-ekor di sini. Breakout trendline ini kita pasang buy stop di sini bisa. Itu salah satu entry point juga ya. Nah itu. Jadi breakout ini sudah dia menembus, kemudian dia koreksi sedikit di time frame kecil. Ketika dia masuk, pasang aja buy stopnya di sini. Itu masih bisa sempat kita ngambil. Tapi ini penuh keberanian juga ya. Yang penting kita sudah yakin aja sih. Nah itu ya. Sudah yakin. Kalau saya memang lihat di H4-nya. Makanya kalau gold masih ini ya. Saya di daily sama H4. Itu aja sih kalau saya pribadi. Cukup jelas Pak Dian? Kalau belum jelas silahkan tulis di kolom chat atau open mic lagi silahkan. Cukup jelas Pak Dian ya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Halo, yang baru bergabung, Bu Mega, Bu Rara, selamat bergabung. Jelas Pak Agung, makasih Pak Agung. Udah. Oke, terima kasih Pak Dian. Pak Agung prediksi gold bisa turun sampai ke berapa? Sampai ke 14.000. Ini serius saya ya, bukan bercanda. Jadi kalau mau lihat di weekly-nya. Ini udah pertanyaan ke trennya. Saya udah ngirim ya. Saya udah ngirim di weekly-nya. Ini ada harmonic pattern. X, A, B, C ke D. Ini butterfly. Dan ini ya. Fibonacci C ke D itu 1618, artinya hasil dari D itu harus 1618, makanya ke sini targetnya. Itu analisa saya ya. Tapi nggak langsung ya, pasti riak-riakannya aja nih nggak sedikit loh ya. Nah ini naik turun, primary-nya ada gitu ya, primary, secondary gitu ya. Nah primary, secondary gitu ya. Dan ini sudah ditembus ya, seperti ini udah ditembus ya. Nah ini satu ya. Jadi kalaupun masih ada naik ke sininya pasti ada ya, seperti ini. Jadi riak-riakannya kayak gini terus. Nah itu. Tapi siapa tahu dia sampai minimal dia seperti yang saya bilang tadi, kalau memang low-nya sudah berhenti dan tidak lebih daripada
low sebelumnya, maka bisa dikatakan mulai tren bullish ya. Nah, kemarin saya juga memperkirakan ini udah berhenti di sini tapi masih lanjut gitu ya. Karena saya lihat wah, ini masih lanjut gitu ya. Dan di daily-nya dia cuma naiknya sebagai koreksinya. Karena saya ukur waktu itu Fibonacci-nya di 61,8 di area golden ratio-nya. Dan ini terjadi valid swing high, maka ini terjun saya bilang. Nah, itu makanya kenapa jadi targetnya 1600 gitu ya. 1660 ya. Nah, di sini kebetulan Fibonacci-nya juga 2 kali ya, sama ya. Oh, bukan di situ ya. Oh, di sininya saja ya. Nah, itu. Jadi sementara di situ ya. Oke. Tapi tetap disclaimer on ya, jangan langsung di sell sekarang. Aduh. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak Umar juga baru bergabung ya, Pak Jiliwu nih. Terus ada Purara, Bu Mega, silahkan kalau ingin bertanya. Kalau yang lain masih ingin bertanya, ada yang udah latihan, Bu Epa juga kalau ingin bertanya silahkan. Kalau enggak di raise hand, silahkan ketik di kolom chat. Boleh Bu Inge, silahkan. Agung, satu candle itu penutupannya tuh lihatnya gimana sih Pak? Yang kan ada yang ke atas misalnya candlenya apa ya? Yang merah deh. Yang mana ini? Itu pas penutupan tuh yang mana sih yang kita lihat tuh? Penutupan maksudnya candlenya ya? Sebelum dia berpindah tuh terakhirnya di mana itu nggak perlu kita tahu. Kita nggak bisa nebak Bu di situnya. Dia nutup marketnya. Makanya memang candle itu ya biasanya seperti ini ya. Jadi dia open dulu ya. Misalkan open kayak gini ya. Ketika dia open turun gitu ya. Nah, pasti setelah dia selesai akan ada penutupan harganya. Nah, ini penutupan harga kita gak bisa nentukan Bu. Dia bisa saja candlenya harami ya, full body seperti itu. Nah, jadi misalkan saat dia untuk turun bearish pun biasanya itu ada sempat naik dulu sedikit ya. Nah, itu kalau mau Ibu perhatikan bisa Ibu seharian atau ini ya, misalkan perhatikan H4 gitu ya. Atau H1-nya saat dia bergerak gitu ya. Dia pasti open dulu di sini ya. Dia naik, kemudian setelah itu turun. Turun ya. Nah, setelah sampai dia seturun poolnya, kemudian dia akan sampai di titik akhirnya nanti dia akan ada koreksi sedikit dan dia akan berhenti. Terkadang bisa jadi dia full bodinya. Nah, itu. Jadi market itu dia pasti sebelumnya ada koreksi dulu ke atas seperti ini ya. Ini koreksi dulu, kemudian baru dia terjun ke bawah. Sama yang terjadi seperti ini, dia turun dulu, seturun ya. Dia opennya di sebelah kiri sini, open harga market. Biasanya kalau saya lihat itu mau pakai bar Bu ya. Nah, jadi pakai bar chart ini. Nah, ini kalau di kiri ini open harga, di sini close-nya. Begitu juga saat trend bearish, di sini open-nya, di sini close-nya. Jadi close-nya bearish dia di bawah sebelah kanan, kalau dia bullish close-nya di sebelah atas kanan ya. Nah, itu. Open-nya di kiri bawah seperti itu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau untuk menentukan ininya kita nggak ada yang tahu Bu ya. Jadi itu tergantung daripada harga pasar. Kecuali Ibu kalau mau pakai ini. Enggak sih Pak, cuman tadi maksudnya saya mau menentukan waktu kita valid swing high swing low itu, jadi kita ambil ujungnya candle pokoknya gitu ya. Mau itu Iya, garis ataupun body nggak ya. ngaruh. Kalau saya lebih, saya pribadi itu lebih ngambil di ekornya. Itu sih. Ekor ya. Jadi kalau saya pribadi pasti seperti itu Bu. Jadi saya nggak peduli istilahnya dia ini dulu, yang pasti dia valid dulu gitu ya. Minimal dia valid dulu. Contohnya di sini kan
ini valid dulu nih, jangan sampai dia cuman koreksi dikit doang gitu ya. Nah itu sama yang terjadi misalkan saat dia mau turun lagi seperti ini ya. Nah ini kan kita nunggu nih, waktu dia nih terpantul ke sini, ya ternyata ininya nggak kuat gitu ya. Nah itu yang bisa invalid gitu ya. Nah sama ini kan udah mau mulai ya, tapi dia karena kita belum selesai, dia ajak naik dulu gitu ya, kemudian turun lagi. Jadi ini belum valid karena lebih panjang di atasnya gitu ya. Nah itu dia masih ada mau ke atas tapi penekanan sellernya masih kuat ke bawah. Nah itu sih. Jadi lebih baik selesaikan aja, misalkan makanya saya bilang minimal update-nya di H4-nya Bu. Selesaikan per 4 jam. H4 ini kan 4 jam sekali Bu ya. Jadi tunggu aja. Jadi misalkan, nah ini kan pukul 16 sore gitu ya. Jadi mulainya jam 12 malam, jam 4 subuh, jam 8 pagi. Ini masih WIB ya. Kalau di MetaTrader beda-beda. Tinggal sesuaikan aja ya. Nah itu. Oh, hitungan jam tuh mulai dari jam berapa sih Pak? Bukan dari jam berapa ya? Jam 5 pagi bukan ya? Ya kalau di MetaTrader sih memang jam 5 pagi. Kalau nggak salah itu selisihnya sama ini 5 jam ya. Bentar Bu ya. Saya agak lupa juga sih. Jam 12. Bentar Bu ya. Itu selisih lagi. Ya ini salah. Saya lupa nih perbedaannya. Pokoknya kalau di MetaTrader memang jam 5 pagi sih gitu ya. Market buka tuh hitungan nolnya di situ ya. Jadi per 4 jam Ya, ditambah setiap 4 jam. ya. Kalau ini kan saya pakai yang ini ya. Saya lupa nih perbedaannya nih jam mana ya, lupa saya nih. Kalau Bangkok kan standarnya jam kita. Nah ini kan jam kita nih ya masih. Dia tutup jam ininya 16. Ntar saya lihat H1-nya. Nah ini jam 3 subuh dia tutup gitu ya. Nah ini masih jam kita sih. Bentar ya. Oh ini gold, saya agak susah menentukan gold. Kalau Nasdaq enak. Kalau Nasdaq enak saya hafal jamnya. Jam plotelnya saya hafal. Jadi jam 7, jam 8 ya, jam 8 di sini kalau nggak salah itu selisihnya 3 jam. Karena enak banget kalau Nasdaq itu jam plotelnya udah kita hafal sih. Bentar ya, 17 bukan. Ya kemarin. Biar nggak salah nih maksudnya. Itu ya. Madrid 17 16 15 sore. Nah ya ini 16 17 plotel. Bentar. Ini 23. Oh ya benar nih. Di Meta pukul 16 ya benar-benar. Ini sih ya. Jadi jam 5 pagi ini ya. Bentar. Oh ini sorry. 1. Nah benar nih jam 1 jam 5 pagi. Kok selisih ya. 1. Oh ya benar jam 1 jam 5 pagi kita. Ini jam ganti tanggalnya ini jam 1 mereka ya, jam 2, 3. Ini pagi-paginya ini ganti candle baru gitu ya. Jam 5 pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya benar. Nah ini
Jadi jam 5 paginya seperti ini. Jadi perhatikan aja per H4-nya gitu ya. Nah ini pukul 16 itu, setelah itu ganti candlenya pukul 20 kita ya, jam 8 kita seperti itu ya. Nah itu, jadi perhatikan aja di MetaTrader ini persamaannya. Nah itu. Oke, kalau jam 5 ya biasanya tergantung brokernya juga sih Bu Ina ya. Kalau di Victory itu jam 12 siang ganti candle, jam 4 sore ganti candle, jam 8 malam ganti candle. Kalau di Orbi itu jam 1 siang ya, yang saya ingat itu. Intinya di situ sih jam 1 siang, jam 5 sore dan apa namanya? Jam 5 sore, jam 9 malam, jam 1 malam. Nah, itu kalau di Orbi, itu sih bedanya. Itu. Jadi tergantung market apa ya? Brokernya. Jadi brokernya beda-beda gitu ya. Cukup jelas Bu Inge? Cukup Pak Agung, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silahkan ingin bertanya. Kalau nggak bisa klik raise hand, bisa tulis di kolom chat. Nggak apa-apa, jangan malu-malu bertanya ya. Silahkan angkat tangan. Atau ada yang sudah lagi nih selain Pak Dian yang mau belajar ini menentukan titik swing high. Silahkan di posting, kirim ke grup ya, biar nanti kita koreksi bareng-bareng. Silahkan. Kayaknya ini lagi pada nggak ada yang malam mingguan kayaknya nih. Yuk, masih ada waktu ya. Udah waktu 10 menit lagi nih sebelum kita cukupkan di sini. Jangan sampai ada yang kurang nih pertanyaannya nanti. Bapak jangan malu-malu ya. Kalau bertanya nanti bertanya malu di jalan sesat nanti ya. Pak sudah cukup paham materinya, cukup jelas? Kayaknya terlalu jelas nih ya. Aduh. Nggak apa-apa ya, silakan teman-teman yang mau open mic, silakan klik aja open mic, jangan malu-malu untuk bertanya. Bahas gold buat Senin. Aduh, di luar konteks ini nanti. Yang pastinya intinya seperti ini ya kesimpulannya. Pelajaran malam hari ini saya juga menyampaikan ya materi selanjutnya itu nanti ini ya. Sebentar saya buka dulu. Itu mengenai ini ya. Candlestick dan chart pattern. Nah, artinya ke depan juga sama ya, mengenal tren marketnya itu sudah jadi satu bagian, multi time frame juga satu bagian, makanya saya singkat aja, yang simpelnya aja. Jadi dua materi yang pertama dan kedua ini sudah cukup membantu kita untuk berani trading ya. Artinya dengan dasar seperti itu aja sudah cukup ya.
di mana saat kita sudah menentukan valid swing high, maka kita bisa entry ya. Seperti yang saya bilang, ini juga bisa menjadi posisi entry dan exitnya di mana? Bisa exit di bagian support ya. Misalkan ini sell ya, entry kemudian exitnya di bagian supportnya itu ya, seperti itu. Begitu juga ketika kita naik ya, kita perhatikan dari bagian resistennya atau support become resistennya juga perhatikan gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh kayak gini kemarin ketika dia naik dan saat dia naik kita perhatikan resisten terdekat, kita bisa close di situ gitu ya. Nanti kita cari lagi posisi masuk lagi. Jadi nggak mesti tiap hari, kalau ada momen silahkan masuk seperti itu ya. Jadi nggak maksakan untuk misalkan kita asal masuk entry gitu ya. Karena kalau sudah salah sedikit kita akan sangat berbahaya ya. Jadi ingat kita seperti sebelumnya juga ada lihat ya, ketika sudah dia terpantul di zona ini, itu ada yang maksain buy, ini akan membuat meninggoy ya. Nah, seperti itu. Jadi zonanya sudah di sini. Nah, itu jangan dipaksakan untuk buy ya, seperti itu. Pak Agung, Ya. boleh tanya ya, kalau scalping itu dia pakai ini, perhatiin ini nggak sih Pak Agung? Nggak ya? Nggak bisa ya? Sebenarnya Bu, kalau mau itu analisa tetap dengan cara swing trade dulu Bu. Jadi maksudnya kita analisa tren dari tren besarnya dulu. Jadi kalau mau scalping tetap kalau bisa scalpingnya searah Bu. Gitu. Jadi bisa juga kalau mau valid swing high swing low juga bisa biasanya seperti itu. Tapi kalau saya biasanya kalau mau itu tetap searah. Oh ini masih trennya bearish. Misalkan dalam satu candle ini gitu ya. Contoh kita bisa cut di sini dulu ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita turun ke time frame kecil, nah ini kita kecilkan lagi misalkan sampai M5 gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan scalping, saya masih searah, Bu. Jadi misalkan oh ini masuk ya M5, terus ada koreksi dulu dia sedikit, masuk lagi, sell lagi. Jadi tetap searah sell dan sell terus. Kalau saya seperti itu scalpingnya. Tapi kalau yang bolak-balik saya jujur aja nggak berani sih gitu ya. Jadi tetap kalau bisa tetap searah marketnya. Jadi jangan sampai kita melawan arusnya gitu ya. Nah itu jadi jangan lihat candle ketika dia bullish seperti ini, wah ini bullish kita buy. Tahu-taunya turun cuman koreksi sedikit lanjut lagi turun kita hold, tahu-taunya tambah bonyok gitu ya. Nah itu. Jadi untuk scalping sih tetap kita perhatikan tren besarnya seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa itu lagi ini ya, misalkan lagi candlenya lagi bearish banget kita maksain gitu ya, maksain untuk melawan arah trennya. Nah itu yang lebih bahaya gitu ya. Nah itu. Oke, makasih Pak Agung. Oke, sama-sama Bu. Iya, Pak Agung kan live tradingnya suka dimasukin di YouTube ya. Ya. Yang tanggal 15 kali ya, belum masuk ya. Yang mana? Yang waktu itu ada yang katanya ABC. Oh, yang Dokter Helmi, penjelasan Dokter Helmi yang ABC ya, yang kita nggak Iya. masuk ya. Itu saya kira Dokter Helmi nggak masuk gitu ya. Jadi saya udah stop merecord dulu gitu kan, karena Oh, kita nggak ada nggak masuk. recordnya. Pas taunya Dokter Helmi ada, saya udah nggak ngerecord lagi. Oh, Jadi ini dan kalau bisa memang pakai indikator sih juga enak gitu ya, minimal misalkan kalau mau itu pakai Bollinger Band, teman saya masih belum ini sih. Saya udah karena memang saya udah ninggalin lama ya. Udah ninggalin lama dunia scalping saya gitu ya. Jadi memang terkadang harus juga gitu ya, saat kondisi market seperti itu mau nggak mau kita harus masuk gitu ya. Nah kalau saya pribadi itu apa ya, ini saya pribadi itu biasanya sudah terbiasa intraday. Jadi kalau udah nggak bisa masuk itu jangan kita paksain dulu.
Nah, karena kalau paksaan pun istilahnya harus siap ketika SL-nya 100 pip, ya mau nggak mau pejam mata kalau sudah salah gitu. Ya. Nah, beruntungnya tadi malam udah berhasil 100 pip, tapi agak lama sampainya gitu. Aduh, sempat khawatir juga. Aduh, ini mau turun lagi gitu kan. Iya. Oke, Bu Inge, Oke, Pak. indikator itu sama itu kumpulan daripada ini Bu, kayak moving average, parabolik, terus ada Bollinger Band. Nah, Ibu bisa cari di indikator ya. Atau kalau di MetaTrader ada insert ininya ya. Jadi indikator ini, kalau indikator sebenarnya itu bagian penambahan saja sih ya. Alat bantu ya, alat bantu kita misalkan kayak gini nih, kita nggak tahu nih dia berhenti di mana gitu ya, tanpa indikator misalkan seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi istilahnya kalau kita belajar, artinya belajar masih dasar tanpa ada EMA gitu ya, seperti itu bisa. Makanya ini kan saya matikan. Nah, jadi misalkan indikatornya, oh ini kenapa nih terhenti di sini? Oh ternyata ada EMA 50. Yang ini nih kenapa terhenti di sini nih? Nggak kuat lagi naik, ada EMA 21. Nah, misalkan Bollinger juga sama, indikator yang lain juga sama, misalkan ada parabolik atau indikator RSI, ya ini RSI, saya pakai RSI di sini. Nah itu, jadi indikator bisa membantu ketika kita kenapa nih dia berhenti. Nah itu aja sih gitu ya. Jadi kita tetap perhatikan marketnya ya. Sama seperti kemarin, saat saya nemukan gold di frame berapa ya waktu itu, ada ini kalau nggak salah di HNS, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih di ininya, saya lupa tanggal berapa itu ya, di gold, makanya dia langsung terbang bebas. Nah itu. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Pak Agung, itu di RSI yang garis merah sama yang garis biru bedanya apa ya Pak Agungnya? Kalau RSI-nya yang biru Bu, kalau yang merah ini EMA-nya. Jadi kalau di MetaTrader itu nggak ada, tapi kalau di yang merahnya nggak ada, tapi kalau yang di ininya ada, di TradingView itu ada yang merahnya ini. Saya biasanya perlu waktu Bu untuk menjelaskan ini. Ya, ya. Nantilah kita nunggu giliran indikator ya. Tenang aja, Ya. nanti kita jelaskan. Saya juga baru ketemu sih setupnya. Jadi banyak di luaran sana juga pakai indikator tapi nggak ngejelaskan secara detail kenapa dia ini ada apa segala macam itu ya. Nah kalau yang Ya. pastinya ini merah ini EMA-nya gitu ya. Yang menjadi pantulannya juga bisa gitu ya. Nah itu sih batasannya. Di stokastik juga ada soalnya garisnya kan 2. Saya juga Ya. agak bingung tuh. Orang suka bilang kalau ini udah ketemu sama ini, yang merah yang biru itu udah bersilangan, berarti apa gitu. Jadi saya bingung yang merah itu sebenarnya menggambarkan apa. Kalau saya dulu awalnya memang RSI, jadi waktu sempat ke sebelah itu dikenalkan stokastik, saya malah bingung di stokastik. Oh, iya. Nah, jadi seperti itu. Iya, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, tadi ada yang ingin bertanya juga, Pak Jiliwu atau siapa tadi yang open mic? Silahkan, Pak Jiliwu ya. Sorry Pak, itu tadi anak saya yang buka, sorry. Oh, ibu ya, ibu. Saya kira bapak ini tadi. Enggak, dengan Ani saya Pak Ani kalau di Telegram. Oh ya ya ya, saya bingung namanya tadi, saya kira bapak-bapak. So, Itu Marga saya dulu Pak Marga. Oh ya ya, siap siap siap. Oh ibu orang ini ya, orang Medan ya. Iya, sorry ya Pak anak saya. Oke, nggak apa-apa Bu. Silahkan Bu Epa. Bu Epa open mic.
Oke. Udah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Nanti bisa kita lanjut aja. Jadi teman-teman manfaatkan aja di chat grup ya. Kalau ingin bertanya langsung aja bertanya di situ, nggak apa-apa ya. Kalau saya lambat respon mungkin saya sibuk. Kalau ada waktu saya sempatkan untuk balas. Jadi jangan ragu atau malu untuk tanya-tanya ya. Misalkan, Pak ini benar nggak swing high? Ini benar nggak swing low? Ini benar nggak support resistennya? Nggak apa-apa ya. Jadi silahkan aja Bapak-bapak, ibu-ibu ini ya tanyakan di grup ya. Dan nanti teman-teman juga bisa bantu gitu ya seperti itu. Jadi jangan khawatir takut nggak dibalas itu atau malu-malu nggak apa-apa. Karena semua di grup kita sama-sama belajar. Belum ada yang pro, belum ada yang luar biasa. Jadi orang yang master pun masih belajar seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu gitu ya. Silahkan Bu Eva, open mic mau bertanya sebelum kita tutup nih. Udah 2 jam. Halo Bu Eva, apa suaranya nggak ada atau cuma open mic doang? Tahu tulis aja di chat Bu kalau ini, kalau bingung. Tahu Bu Rara ingin tanya Bu Rara, silahkan. Tahu Bu Mega? Berarti ini cuman bertiga nih sama saya bapak-bapaknya ya, Pak Dian sama Pak Umar. Oke, jadi tadi sudah cukup ya kesimpulannya, yaitu ketika kita sudah menentukan support resisten ya seperti kemarin, nanti misalkan tanpa indikator masih ya kita nanti tentukan ininya support resistennya dan tentukan swing high dan swing low-nya itu sudah cukup membantu kalian gitu ya. Jadi ketika kalian terjebak salah posisi market, tinggal perhatikan, oh ini di sini ada resisten nih, wah seperti itu. Oh ini ada support, oh ini palit swing high. Nah itu jadi kalian udah bisa tahu posisinya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dengan cara kecil ini kalian sudah bisa untuk menentukan arah market atau trading masuk ke marketnya ya, mulai tradingnya. Nah itu kesimpulannya. Jadi sebelum nanti materi-materi selanjutnya itu kalian sudah dari sini sudah cukup, tinggal nanti candlesticknya dan chart patternnya yang merupakan pembalikan arah ya. Kemudian kalau indikator dan Fibonacci juga yang bagian terakhir. Jadi cukup di itu saja, materi kita nggak terlalu banyak. Jadi kita simple aja untuk trading itu, jadi jangan sulit-sulit. Mau scalping cukup analisa di swing dulu dan masuknya tinggal dicacah aja, masuk sedikit gitu ya. Nah itu. Jadi kalau ini lagi bearish, jadi ya udah ambil bearish sell terus aja dulu gitu ya. Ketika dia naik, biar aja dulu naik. Ketika dia ada turun lagi, sell aja lagi gitu ya. Jadi yakin aja seperti itu. Nah, jadi untuk eksekusi market balik ke cara trading masing-masing. Untuk analisa itu tetap analisa jangka panjang, swingnya minimal di daily ya. Nah itu cukup jelas semua, nggak ada yang kurang lagi ya. Ya jelas sekali Pak Agung. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup dulu ya untuk materi kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya minggu depan. Persiapkan dan selalu standby ya di grup ya. Tetap semangat dan selalu happy saja ya. Dan saya ucapkan happy weekend untuk besok. Silahkan yang berlibur dulu jalan-jalan ya, menyenangkan diri ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir dan meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri ya, saya tutup sampai di sini. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Magnet Trader, happy trade, love in profit. Oke. Terima kasih Pak Agung.